Anggi, Anggi. Anggi langsung berlari menutup jiper tas gendong yang tadi sedang dia rapikan, lalu berjalan ke arah pintu dan membuka pintu untuk perlahan. Ibu, sebuah senyuman diberikan pada wanita parubaya yang selama ini telah menjaga, merawat, juga menyayanginya dengan penuh cinta dan kesabaran. Anggi, ada yang ingin ayahmu sampaikan, nak. Terlihat raut wajah Ana yang sendu dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa, Bu? Kenapa ibu terlihat sedih seperti itu? Apa ayah akan pindah tugas lagi? Ibu tidak mau meninggalkan rumah ini, ya? Anggi menggandeng lengan sang ibu sambil mengucapkan pertanyaan yang selama ini selalu dia lontarkan ketika sang ibu berwajah sedih dan tidak bersemangat. Ayahnya Anggi adalah seorang ASN, jadi mereka sudah terbiasa berpindah-pindah rumah dari kota satu ke kota lainnya. Saat sang ayah pindah tugas, sebaiknya kamu temui ayahmu lebih dulu, nak, ucap Ana pada anak keduanya. Anggi adalah perempuan satu-satunya keluarga itu. Dia memiliki seorang kakak yang sudah bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan percetakan terbesar di kota Jakarta. Dan satu lagi adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Anggi mengangguk, dia tidak ingin banyak bertanya. Jika ibunya sudah berbicara dengan serius seperti ini, pasti ada hal yang mendesak dan dia harus segera mendengarnya. Ayah, panggil Anggi yang duduk dan memeluk sang ayah. Andi tersenyum lalu membalas pelukan Anggi dan mengusap kepala anaknya lembut. Untuk sejenak dia merasa sangat bersalah karena harus menyampaikan berita kurang mengenakan untuk Anggi. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Andi terpaksa melakukan semua ini. Anggi sayang sama ayah bukan? Tanya Andi yang tentu saja dijawab anggukan oleh Anggi. Andi menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Ayah ingin menikahkan Anggi dengan seseorang. Jeder. Bagai sebuah petir di siang bolong, Anggi dibuat terkejut dengan pertanyaan ayahnya yang tiba-tiba ingin menikahkan dirinya. Anggi menatap ayahnya lekat lalu tertawa terbahak-bahak. Andi dan Ana hanya menatap Nanar, putri mereka yang masih tidak mempercayai apa yang Andi katakan. Melihat wajah serius ayah Andi dan Ana, Anggi langsung menghentikan tawanya. Andi dan Ana bergantian. Apa yang kau dengar itu adalah benar, ayah. Ayah ingin menikahkan Anggi. Anggi bertanya, mata yang sudah berkaca-kaca, hatinya berdegup kencang lantaran takut kalau ayahnya akan mengatakan iya. Jauh dalam lubuk hatinya dia terus berdoa kalau ayah dan ibunya hanya sedang bercanda. Dia masih sekolah, kenapa dia harus menikah secepat ini? Anggukan dari Andi membuat air mata Anggi menetes saat itu juga. Hatinya hancur. Ia masih sangat ingin sekolah dan melanjutkan pendidikan sampai dia bisa lulus kuliah dan belajar bekerja dan mencari uang untuk dirinya sendiri. Ayah, jangan seperti ini. Kenapa Anggi harus menikah? Anggi belum hamil. Anggi juga selalu menuruti semua kata-kata ayah dan ibu. Anggi tidak pernah keluar malam. Anggi tidak nakal. Tapi kenapa ayah ingin membuang Anggi? Apa salah Anggi, ayah? Anggi menangis. Anggi masih ingin sekolah. Anggi ingin menjadi orang sukses dan membuat ayah dan ibu bangga. Anggi ingin seperti Kak Dewa, ayah. Anggi ingin mencapai cita-cita Anggi. Dia menangis. Anggi tidak mau menikah secepat ini. Andi hancur ketika melihat anak gadisnya menangis terseduh-seduh. Dia mengerengkuh tubuh gemetar Anggi dan mengusap punggung Anggi lembut. Perlahan air matanya menetes. Meskipun Andi adalah seorang pria, tapi dia juga adalah seorang ayah. Sangat mudah baginya mengeluarkan air mata ketika anak gadis yang begitu dia sayangi menangis di depannya. Maafkan ayah, Anggi. Ayah melakukan ini karena ayah memiliki banyak hutang kepada keluarga Jaya. Ayah meminjam banyak uang untuk menutupi hutang ayah. Beberapa bulan yang lalu ayah ditipu pamanmu. Dia meminjam uang dengan nama ayah. Dia berjanji akan membayar angsuran tepat waktu, tapi ternyata janji hanya janji. Dia kabur dan ayah yang harus membayar semuanya. Ayah tidak bisa melunasi hutang sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Teman kantor ayah memperkenalkan ayah pada keluarga Jaya, tapi semuanya sama saja. Mereka akan
memenjarakan ayah kalau ayah tidak mau menikahkanmu dengan anak tertua di keluarganya. Ayah harus bagaimana? Ayah sudah pernah meminjam uang dari kakakmu, tapi sekarang dia sedang memiliki masalah di kantornya. Ayah tidak tega kalau harus mendesak dia terus-menerus. Ana membekap mulutnya supaya suara isak tangisnya tidak terdengar oleh Anggi. Ini semua juga salahnya. Andai waktu itu dia bisa mencegah Andi untuk tidak mempercayai kakaknya, semua ini tidak akan terjadi kejadian. Karena tidak tahan melihat Anggi dan Andi menangis, akhirnya Ana pergi ke kamarnya. Dia merasa ini tidak adil. Kenapa dia harus sakit? Kenapa anaknya harus jadi korban atas sakit yang dia derita? Ana masih harus menangis sambil memegangi dadanya yang mulai sesak. Sementara di luar kamar Andi masih terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada Anggi. Anggi menangis sesenggukan. Dia bingung harus melakukan apa. Pilihan apa yang harus dia ambil terlintas di dalam benaknya untuk pergi jauh dari rumah, meninggalkan keluarganya agar dia bisa terlepas dari semua ini. Namun kalau dia melakukan itu, dia takut. Dia sangat takut ayahnya akan masuk ke dalam penjara. Kalau sampai itu terjadi, siapa yang akan membantu Ana melakukan pengobatan? Siapa yang akan mengurus Bayu sedangkan ibunya sakit-sakitan? Dan Dewa juga ada di Jakarta. Ayah mohon ayah. Mohon tolong ayah, kamu masih bisa melanjutkan pendidikanmu. Keluarga Jaya adalah keluarga yang sangat kaya raya. Mereka pasti akan menyekolahkanmu sampai bisa mencapai apa yang selama ini kau impikan. Anggi tidak bisa ayah. Anggi tidak mau jadi ibu rumah tangga. Anggi masih ingin bermain. Anggi takut bagaimana kalau laki-laki yang dijodohkan dengan Anggi adalah bandot tua yang suka pada daun muda seperti Anggi. Ibu, seseorang berteriak dengan kencang. Belum sempat Andi menjawab pertanyaan putrinya, dia mendengar suara Bayu yang menjerit dari kamarnya. Anggi dan Andi langsung berlari, kemudian berlari ke arah kamar. Ana, ibu, Anggi berteriak. Dia ambruk di atas lantai lalu menarik napas merebut bahu Ana dari tangan Bayu. Ibu, kenapa? Ibu, sadarlah. Anggi berusaha untuk menepuk pipi Ana berharap ibunya akan memberikan respon. Namun sayang Ana tidak melakukan pergerakan apapun. Ayah, telepon ambulans cepat. Anggi kembali berteriak. Ibu, sadarlah. Ibu, di sebuah ruang rawat umum di rumah sakit di kota Bandung, seorang gadis yang mengenakan seragam putih abu-abu masih setia menggenggam tangan ibunya. Dalam hati dia terus berdoa agar ibunya bisa cepat sadar. Anggi menoleh ke arah pintu saat dia mendengar keributan di luar ruang rawat ibunya. Secara perlahan Anggi melepaskan genggaman pada tangan Ana dan mengatakan tangan itu ke atas ranjang rumah sakit dengan perlahan. Anggi ingin membuka pintu, namun saat dia mendengar suara ayahnya, dia mengurungkan niatnya. Tangannya hanya sampai memegang kenop pintu, namun tidak jadi membukanya. Dok, apa tidak bisa kalau istri saya operasi lebih dulu? Saya janji saya akan membayar kekurangannya setelah saya mendapatkan uang. Bisa Pak, tapi tetap mengikuti prosedur yang ada sesuai pelayanan yang dimiliki asuransi. Bisakah istri saya mendapatkan dokter bedah jantung terbaik, Dok? Dokter itu hanya tersenyum. Dia menepuk pundak Andi kemudian berjalan menjauh dari laki-laki yang sudah tidak muda lagi itu. Percakapan itu adalah percakapan yang terakhir Anggi dengar. Anggi kembali berjalan menuju ranjang ibunya. Di sana juga ada Bayu. Mereka berdua sama-sama bertugas untuk menjaga Ana untuk sementara waktu ini. Sementara Andi, dia sedang sibuk mengurus dan itu ini. Kret. Anggi dan Bayu menoleh karena pintu ruangan itu terbuka. Andi datang dengan senyuman di bibir getirnya. Itulah perasaan yang sedang dirasakan oleh Anggi. Dia tentu saja tahu di balik senyuman yang ayahnya berikan terdapat tumpukan luka dan beban yang ayahnya miliki. Apa ibu kalian belum sadar juga? Tanya Andi mendekati ranjang Ana lalu mengusap kepala Ana lembut. Bayu menggelengkan, sedangkan Anggi dia hanya bisa diam sambil menunduk. Ayah, Anggi mau menikah dengan orang kaya yang ayah maksud. Andi langsung menoleh ke arah Anggi. Dia tersenyum lalu memeluk putrinya itu erat. Apa Anggi sudah yakin? Anggi tidak akan menyesal bukan? Tanya Andi memastikan meskipun dia merasa sangat bersalah, namun dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Ini adalah jalan satu-satunya supaya Ana bisa sembuh dan semua hutangnya bisa lunas. Anggi punya permintaan ayah. Andi melepaskan pelukannya lalu menatap mata Anggi dengan lekat.
Ada apa nak? Kau memiliki permintaan apa? Tolong katakan pada keluarga calon suamiku untuk terus membiayai semua pengobatan ibu. Kalau perlu mereka harus membuat ibu sembuh. Anggi mau dokter terbaik dan obat-obatan terbaik, pelayanan VVIP dan juga tidak ada batas.